Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet sekalian, pagi ini kita bertemu kembali. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat, para teman-teman sekalian juga dalam keadaan sehat dan selalu beraktivitas dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan hari ini juga perlu kami informasikan kepada para warganet sekalian adalah tahapan vaksin kedua untuk COVID-19 dan untuk kita semua mencegah penyebaran COVID. Nah, warganet sekalian, pagi ini kita sengaja hadir dalam dialog terbuka untuk mengupas atau membahas tentang penyaluran bantuan non tunai, penyaluran yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang melalui e-warung, dan seperti banyak yang dipersoalkan publik dari segi supplier, dari segi hal-hal lain tentang kualitas dan segala macam. Nah, hari ini kita sengaja menghadirkan para pihak yang berkompeten untuk bisa berbagi kebijakannya, membagikan ceritanya terhadap penyaluran bantuan pangan non tunai ini, agar supaya kita semua paham betul bahwa apa yang dilakukan, apa yang kita kerjakan adalah betul-betul dilakukan melalui tahapan regulasi yang benar. Dan Bapak Ibu, para warganet sekalian dapat mengikuti dialog ini sekaligus memberikan pertanyaan atau komentarnya melalui kolom komentar ini, dan jangan lupa untuk ikut membagikan sekaligus like dan mengikuti akun fanpage ini. Dan pertama kali di pagi hari ini saya bersama 3 orang narasumber, yang harusnya ada 4 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bapak Ibu. Dan di samping saya ini ada Pak Dr. Husain Ui, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Lalu ada Ibu, ini paling cantik dari kita semuanya ini, ada salah seorang Sri Kandi Kabupaten Gorontalo, Ibu Sekretaris Daerah, Bu Dr. Hadijah Utaib, dan ini kawan saya paling ganteng sekali ini, dari yang sering dikenal dengan Pembarol yang alias Van Rafid, yang lebih dikenal Van Rafid di akun Facebooknya, dan nama aslinya adalah Pak Rafid Humolungo. Ini ada sangat paling ganteng nih. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Waalaikumsalam. Dan kita mulai diskusi ini mungkin dengan Pak Kadis. Kira-kira gimana Pak Kadis kebijakan yang dilakukan terhadap penyaluran bantuan pangan non tunai ini di Kabupaten Gorontalo? Kira apa yang bisa dijelaskan kepada para warganet sekalian? Ya, makasih Pak Kadis Kominfo, Ibu Sekda, Pak Rafid, dan seluruh warganet yang saya hormati. Jadi pertama kami jelaskan bahwa lahirnya bantuan program non tunai, bantuan sosial non tunai (BPNT), ya, ini sebagai kelanjutan daripada bantuan sosial yang namanya Rastra, ya, Rastra. Jadi pada saat masih bantuan beras kepada keluarga prasejahtera ini itu dilakukan oleh pihak kementerian kerjasama dengan Bulog, ya. Kemudian pada tahun 2018 lahirlah program BPNT, ya, bantuan pangan non tunai, ya, di mana untuk bantuan pangan non tunai ini itu dilaksanakan oleh, ya, Kementerian Sosial kerjasama dengan Bank Himbara, ya, ada Bank Himbara dalam hal ini BRI, ya, BNI dengan Mandiri, ya. Tapi kalau untuk terakhir ini 2020 itu sudah Bank Himbara sudah termasuk BTN. Nah, di 2018, ya, untuk program bantuan sosial non tunai ini, ya, pada saat itu supplier itu hanya supplier tunggal, dan itu hanya ditunjuk secara diam-diam tanpa didukung oleh sebuah administrasi, ya, pada saat 2018. Namun pada waktu itu banyak koreksi terkait dengan
persoalan kualitas. Bahkan pada waktu itu ada yang ketidakpuasan masyarakat, beras tidak layak dan lain-lain. Nah, pada saat 2019 ya, Kementerian Sosial dalam hal ini Direktorat Penanganan Fakir Miskin ya, itu melakukan rapat koordinasi di Manado pada tanggal 15 Agustus 2019. Nah, pada saat tanggal 15 Agustus 2019 itu melahirkan rekomendasi yang ditandatangani oleh seluruh peserta dan oleh Direktur Fakir Miskin ya, Direktur Penanganan Fakir Miskin masih Pak Nur Pujianto pada waktu itu. Rekomendasi apa saja, Pak? Ya, di rekomendasi itu diminta untuk bahagian daripada perbaikan pelayanan itu Dinas Sosial menetapkan ataupun menunjuk supplier, karena KPM yang dilayani oleh e-warung itu minimal saja untuk kondisi saat ini minimal saja cuma 300 KPM yang dilayani, maka e-warung itu harus menyiapkan uang 60 juta pada saat tanggal yang sama. Nah, tentunya ketika kalau di mana bahwa warung ini adalah merupakan usaha-usaha kecil di tingkat bawah, maka mereka pasti kesulitan untuk melayani keluarga miskin seperti itu. Sehingga apa namanya, pihak kementerian menyepakati ya adanya penunjukan supplier seperti itu ya. Ini apa namanya, Pak Nur Pujianto sudah tanda tangan ini ya. Ini bagian daripada rekomendasi Manado seperti itu ya. Kemudian kita di Kabupaten Gorontalo pada awal 2020 ini ada juga koreksi dari masyarakat terkait dengan apa namanya adanya supplier monopoli terkait dengan pelayanan BPNT ya. Maka karena ada hearing DPR waktu itu awal 2020, maka apa namanya Tikor melakukan rapat pada bulan Maret waktu itu dihadiri oleh unsur kejaksaan, unsur apa namanya ketua Satgas, Pak Waka, dan seluruh anggota Tikor di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan masalah bantuan sosial non tunai ini ya. Kemudian kita turun ya, Tikor bukan apa namanya pemeriksaan kelayakan supplier. Dari 10 supplier yang masuk waktu itu ya, karena kami menghindari ini adanya monopoli, maka apa namanya 10 supplier yang masuk, 2 yang gugur di antaranya. Sehingga pada saat ini 2020 ini ada 8 supplier yang melakukan pelayanan kepada e-warung yang ada di Kabupaten Gorontalo. Dan di Pedum 2020 itu dijelaskan bahwa sebelum BRI, karena kebetulan Bank Himbara ini yang selaku pelaksana bansos ini, bukan dinas sosial. Dinas sosial itu bahagian daripada Tikor untuk mengkoordinasikan terkait dengan penyaluran bansos di lapangan yang dilakukan oleh pendamping di lapangan, dalam hal ini TKSK. Pertanyaan publik, Pak, tadi. Ya. Bagaimana mekanisme pemilihan supplier itu? Apakah ujung-ujung cuma undang 10 atau ada tahapan pengumuman? Oh, ya. Ada tahapannya seperti apa pemilihan supplier itu? Ya, jadi pada saat tindak lanjut rapat Tikor waktu itu bulan Maret, maka kami dinas sosial selaku dinas teknis ya itu melakukan pengumuman. Jadi kami tempelkan di Pemda ya papan pengumuman dan di dinas sosial. Kita buka kepada publik untuk dapat mendaftar sebagai supplier dengan persyaratan yang disebutkan dalam apa namanya pengumuman itu ya, sehingga terjaring 10 supplier yang ada. Hanya 10 yang ya, mendaftar? 10 supplier ya. Mungkin dari Ibu Sekda ada yang bisa diberi tambahan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Alicia. Jadi terima kasih Bapak Haris dan para netizen. Dan memang BPNT ini program nasional dan memang itu ada sistemnya, di mana ada KPM penerimanya, dan KPM ini memang
ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kemudian di kecamatan itu ada pendampingan, KPM dan lain sebagainya. Jadi tugas kami adalah tugas koordinasi. Kami setelah melihat dokumen yang ada di dinas sosial, di mana ada pedoman umum, kemudian pedoman umum itu hasil rapat kesepakatan bersama atau rekomendasi hasil rapat di Manado yang dipimpin oleh Direktur Fakir Miskin. Kemudian melihat keluhan masyarakat karena pada saat itu pada awal 2020 itu ada keluhan masyarakat bahwa penyediaan beras yang kurang layak atau seperti itu, sehingga kami melakukan satu rapat bersama. Dan karena kami juga menilai, evaluasi bahwa pada awal 2020 itu cuma dimonopoli oleh satu atau dua supplier. Sehingga memang mereka kewalahan dalam hal penyiapan bahan-bahan ini untuk sekabupaten Gorontalo. Maka hasil keputusan rapat kami dan juga hasil dengan memperhatikan rekomendasi dari Kementerian Sosial yang diputuskan pada saat rapat di Manado, maka kami memutuskan bahwa perlu adanya penambahan supaya masyarakat tidak akan kekurangan atau keterlambatan dalam hal penyaluran, dan juga kualitas akan terjamin sehingga supplier akan bersaing ke arah yang lebih baik untuk menyiapkan kualitas bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, setelah itu memang pada saat itu ada 10 yang mendaftar, dilaporkan ke Tikor, kita melakukan pemantauan. Ya, pengecekan di lapangan, dan memang mereka siap, yang siap benar sesuai ketentuan yang ada itu kami nilai, dan yang tidak mungkin kami sarankan ke dinas sosial untuk tidak diangkat. Nah, dasar itu dinas sosial membuat rekomendasi untuk menetapkan beberapa supplier yang dianggap mampu untuk melakukan. Dan kami juga memang pada waktu-waktu tertentu kami Tikor ini turun untuk melihat. Kalau selama ini memang sejak tahun 2020 ini, kalau kami menilai memang hasil evaluasi kami tidak ada keluhan langsung dari masyarakat. Dan kami memang pada saat penyaluran itu kami memang melakukan turun lapangan untuk melakukan pengecekan bagaimana kualitas. Kami juga langsung bertemu dengan para KPM, bagaimana hasil atau kualitas yang disiapkan oleh warung. Mereka mengatakan semuanya bagus, karena memang kami juga melihat pada saat kami turun lapangan, memang kalau memang kan itu ada 4 unsur. Ada nabati, ada protein hewani, kemudian ada kami temui juga ada yang minta adanya ikan nila, dan ikan nila itu memang masih hidup waktu kami temukan di lapangan. Dan berarti kami melihat bahwa pelaksanaan di lapangannya alhamdulillah itu bagus, dan sampai saat ini memang keluhannya cuma di tahun 2020 itu yang sempat mencuat, tapi di akhir-akhir ini tahun 2021 ini alhamdulillah tidak ada keluhan. Kalau itu yang kami dapat di lapangan, dan tentunya kami turun juga pada awal Januari itu tidak ada keluhan apa-apa, dan memang semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kira-kira demikian. Baik, para warganet sekalian, di dialog kali ini juga kami menghadirkan Jaksa Pengacara Negara. Kita ikuti pandangan beliau tentang penyaluran bantuan pangan non tunai ini. Kebetulan Jaksa Pengacara Negara adalah bagian dari TIKOR, tim koordinasi penyaluran bantuan pangan non tunai. Pak Jaksa Rafiq yang nanti apa kabar? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa Bapak ini Haris Tome atau Pak Haris Tome dulu? Dua-duanya boleh. Dua-duanya. Oke, Pak Haris Tome ya. Pertama kami ucapkan satu-satu. Salam sehat dulu kepada kita semua.
baik itu warganet yang ada di luar sana dan juga masyarakat Gorontalo pada dan mungkin kita semua di sini juga mohon doanya juga sehat-sehat terus. Amin. Allah. Terkait dengan pendampingan ini sebelumnya kami mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu apa fungsi dari jaksa pengacara negara. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dalam pasal 30 ayat 2 di situ sudah dijelaskan bahwa kita bertindak sebagai jaksa pengacara negara atau mendampingi instansi pemerintah atau mungkin negara. Untuk pendampingan itu sendiri karena di sini ada aliran atau ada anggaran negara, otomatis baik itu pengadaan maupun penyaluran bantuan kita dapat diinstruksikan oleh Jaksa Agung untuk bisa mendampingi baik diminta maupun tidak diminta untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ada anggaran negara di situ. Terkait dengan penyaluran bantuan non tunai dalam arti beras dan juga mungkin pangan lainnya, kita Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sesuai perintah Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, kita sudah mendampingi dari 2019 Pak ya, 2019. Kemudian untuk tahun ini insya Allah juga kita masih mendampingi di tahun 2021. Ya, mari Pak Waka. Ini kegiatan Live stream. Hah? Live stream. Pakai itu dulu, pakai. Oke. Selamat datang kami ucapkan ke Pak Kapolres yang bersama-sama kita juga sinergi untuk suksesnya acara atau kegiatan penyaluran bantuan ini. Kami lanjutkan Pak Aristo ya. Untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, sebagaimana surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo itu kita sudah mendampingi sejak tahun 2019 dan di tahun 2021 ini kita juga mendampingi dan sudah beberapa kali kita rapat juga bersama dengan Tikor memastikan hal-hal yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya kita evaluasi ada yang kurang, ada yang kendala, kita carikan solusi bersama. Tentunya tujuan dari pendampingan ini kami memastikan bahwa penyaluran bantuan ini tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan tentunya tertib administrasi sesuai dengan konsep atau perintah dari pimpinan kami. Sehingganya Kejaksaan insya Allah akan terus mendampingi ini. Kalaupun di dalam pelaksanaan ini nanti ada kendala-kendala yang butuh solusi, kita akan carikan solusi bersama. Tetapi kita mengutamakan untuk pencegahan terlebih dahulu. Ketika ada hal-hal yang bersifat yang kurang lancar atau mungkin ada tidak dapatkan solusi, kita akan sama-sama mencarikan solusi baik itu yang ada di regulasi maupun kearifan lokal itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Karis Kominfo, Pak Tomo. Terima kasih. Selamat bergabung Pak Wakapolres. Ya, selamat. Salam sehat untuk Pak Wakapolres. Salam sehat. Wakapolres ini barusan hadir karena barusan menyelesaikan tugas untuk vaksinasi COVID-19. Jadi para warganet sekalian, jangan lupa untuk kita juga ikut mengambil bagian melakukan vaksin di saat sudah pada tahapan waktu kita untuk melakukan vaksinasi. Tidak perlu takut karena seluruh jajaran pemerintah, baik kepolisian, TNI, Polri, dan pemerintahan, tokoh masyarakat dan semuanya sudah melakukan vaksin. Nah, baik kita kembali pada topik utama lagi. Assalamualaikum Pak Kapolres. Mungkin tadi kita sudah berdiskusi tentang penyaluran bantuan pangan non tunai. Mungkin ada pendapat atau tanggapan Pak Kapolres terkait penyaluran bantuan pangan non tunai sebagai bagian anggota Tikor dalam penyaluran bantuan non pangan tunai. Baik, persilakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terkait dengan penyaluran bantuan pangan non tunai sejak tahun 2019 saya berada di Kabupaten Gorontalo. Tentunya untuk penyaluran ini diawali dengan pendataan data KPM yang
ada di Kabupaten Gorontalo. Itu diawali dengan pendataan. Dalam pelaksanaan setelah ada pendataan, tentunya kami selaku Tikor sering melaksanakan kegiatan rapat koordinasi agar supaya penyaluran bantuan non tunai ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Dinas Sosial. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam hal penyaluran bantuan ini. Karena bantuan non tunai ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan data yang ada di awal itu. Jadi agar supaya penyaluran ini tidak salah sasaran, ya, tidak salah sasaran kepada masyarakat yang wajib menerima. Kemudian tentunya harus memenuhi ketentuan yang ada sebagaimana yang telah dikeluarkan dalam peraturan, yaitu harus memenuhi unsur 6P, ya, tepat waktu, tepat sasaran dan lain sebagainya. Jadi ini yang menjadi kebijakan pemerintah. Kami selaku Tikor di sini selalu berkoordinasi. Bahkan kami sampai turun lapangan untuk mengecek kualitas dari bantuan yang akan diberikan agar supaya masyarakat ini bisa menerima sesuai dengan apa yang diharapkan tentunya oleh pemerintah. Saya kira ini untuk ini sangat luar biasa. Pak Kapolres itu turun mendampingi langsung ke lapangan, itu juga banyak sana negara. Mungkin Pak Kadis lagi kita mungkin terkait dengan pemilihan suppliernya, apakah hanya keputusan kepala dinas sendirian atau ada pelibatan dalam bentuk rapat koordinasi dan atau bagaimana prosesnya? Ya. Apa setelah selesai pendaftaran supplier langsung dilakukan penetapan oleh kepala dinas 1, 2 atau masih dilakukan pembahasan secara lokal? Ya, makasih. Jadi untuk lahirnya supplier untuk ada 8 supplier itu, ya, di mana diawali dengan pengumuman, kemudian dilakukan pengecekan kelayakan supplier di lapangan oleh Tikor, ya. Maka dari hasil pengecekan di lapangan, maka dilakukan rapat untuk proses pengeluaran daripada rekomendasi daripada supplier yang ada. Dan ini tentunya tidak secara sepihak dilakukan, tentunya dilakukan juga ada rapat terakhir dengan tim koordinasi untuk menyepakati ada 8 daripada supplier yang ada yang akan melakukan pelayanan kepada warung di Kabupaten Gorontalo. Jadi seperti itu Pak Kadis. Mungkin ada lagi Bu Sekda yang menambahkan? Baik Pak Haris, jadi memang setelah ada pendaftaran, Pak Kadis melapor ke kami selaku Tikor dan kami melakukan pemantauan di lapangan. Apakah benar-benar mereka ini mampu sebagai supplier? Apakah mereka punya fasilitas, sarana? Apakah mereka bergerak di bidang itu dan lain sebagainya? Dan setelah hasil penilaian, waktu itu kita bagi dua tim, karena memang untuk supaya kita bisa lebih efisien, efektif, kita bagi 2 tim dan kita melihat memang kalau yang tidak tidak sesuai atau kami anggap tidak layak, maka yang bersangkutan tidak akan direkomendasikan untuk itu. Tapi kalau mereka layak, ya itu yang akan ditunjuk sebagai penyalur atau supplier. Jadi seperti itu. Tapi memang para warung ini juga tidak semuanya mengambil di supplier. Kadang mereka mengadakan sendiri. Kalau memang mereka sanggup, karena memang adanya supplier ini untuk mengantisipasi ketidakmampuan dari warung untuk
mengadakan sendiri, karena memang e-warung ini yang ditunjuk itu memang karena memang ini program pemerintah yang harus ada juga di sana pemberdayaan, sehingga e-warung yang ditunjuk itu memang benar-benar e-warung yang perlu diberdayakan, yang usaha kecil. Makanya di situ tidak bisa toko besar, tidak bisa. Dia harus toko kecil yang perlu kita berdayakan. Nah, seperti ini kadang mereka tidak mampu menyiapkan sendiri. Tetapi kalau mereka mungkin tidak semua bahan, ada yang mereka adakan cuma telur, ada yang adakan mereka cuma sayur mayur, selebihnya mereka ambil di super. Apa yang mereka bisa adakan, mereka akan adakan sendiri di lokalan tempat mereka. Tapi kalau tidak, mereka minta ke supplier. Cuma yang paling penting adalah pada saat KPM untuk datang membeli, itu semua bahan yang dibutuhkan itu sudah tersedia di e-warung tersebut. Jadi kira-kira demikian. Jadi Bu Sekda yang ini dalam proses pemerintahan itu kan ada mitra kita, selain ada kejaksaan, ada kepolisian, juga ada DPRD. Apakah koordinasi dengan DPRD juga sudah dilakukan terkait dengan pemilihan supplier ini? Kalau dalam hal pemilihan supplier ini juga tentunya kalau DPR kan fungsi pengawasan, dan itu mereka sudah melakukan hearing dengan Kadis Infocom selaku dinas yang menangani masalah BPNT ini, dan tentunya mereka mungkin bisa melakukan kontrol kalau memang itu tidak sesuai. Dan ini juga terjadi karena hasil hearing ya Pak Kadis, hasil hearing bahwa karena ada monopoli sehingga penyaluran tidak tepat waktu, kemudian juga kualitasnya tidak baik. Nah, sehingga karena memang suppliernya sangat sedikit, waktu itu cuma 2 waktu bulan Februari awal 2020, sehingga terjadinya permasalahan di tingkat lapangan. Nah, dengan hasil itu Kadis di hearing dan disarankan untuk menambah supplier. Dan sekarang sudah jadi 8. Ya, sekarang sudah jadi 8, sehingga selama ini juga sejak itu tidak ada lagi keluhan-keluhan keterlambatan dan lain sebagainya. Itu sudah tidak turun. Memang kami turun langsung, memang kualitasnya memang pada saat kami turun itu bagus, semuanya bagus, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin Pak Jaksa ada tambahan? Iya. Penjelasan. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, Pak Haris Tome, kemarin juga kami sewaktu evaluasi itu sudah merekomendasikan kepada pemerintah daerah dalam hal e-warung memilih pangan yang akan dikonsumsi, membelinya itu memang tidak wajib kepada supplier. Bisa juga punya tempat sendiri atau punya tempat lain untuk mendapatkan pangan. Namun demikian, untuk evaluasi 2021 ini kami sudah merekomendasikan untuk alat penguji kualitas beras, sehingga karena beras yang akan diadakan di tahun 2021 juga ini bisa kualitas premium, bisa juga kualitas medium. Jangan sampai nanti kita akan antisipasi juga beras yang medium nanti dikatakan ini adalah premium. Nah, makanya kita rekomendasikan alat penguji untuk diadakan oleh pemerintah daerah, mungkin beberapa hari ke depan sudah akan diadakan. Dari alat penguji itu mungkin akan ada lagi pelatihan dari orang yang akan nanti atau mungkin teknisinya, bagian dari teknisi, mungkin dari beberapa orang dari Pemda yang akan disertifikasi terkait dengan pengujian beras tersebut, sehingganya kita akan mengetahui kualitas beras. Makanya kami pesankan kepada e-warung untuk memperhatikan kualitas beras yang memang diadakan. Kalau kualitas beras yang diadakan itu atau yang dibeli memang adalah medium, maka katakanlah medium. Jangan sampai nanti medium dikatakan ini adalah premium, sehingga pembayaran pun itu di premium. Ini akan kita antisipasi, sehingganya untuk pelaksanaannya tetap walaupun tidak ada supplier yang menghandle itu atau yang melaksanakan itu, e-warung tidak serta-merta membeli atau mengadakan beras sesuai dengan keinginannya dia, keinginannya e-warung, tapi keinginan dalam pedoman tersebut, sehingganya kita antisipasi ini di lapangan. Semoga ke depan e-warung lebih detail, lebih hati-hati lagi terkait dengan pengadaan beras. Terima kasih. Para pengelola e-warung di mana saja Anda berada dan kelompok penerima manfaat terhadap bantuan pangan non tunai ini, sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa e-warung tidak diwajibkan, seperti yang dijelaskan tadi, tidak begitu diwajibkan untuk memilih atau mengambil bahan di supplier.
jikalau punya kemampuan secara pribadi untuk membeli di tempat lain. Nah, jika tidak punya kemampuan secara finansial, maka bisa menggunakan supplier yang ada. Dan Pak Kadis tadi ada masukan dari Pak Jaksa Negara ini, Pak Jaksa Rafi, tentang alat uji beras tadi. Apa tindak lanjut dari Dinas? Ya, memang kemarin kita sudah rapat dan sudah disampaikan dari pihak kejaksaan merekomendasikan di 2021 ini untuk alat uji kualitas daripada beras. Namun ini juga terkoordinasi di rapat Tikor, di mana tentunya menu khusus untuk ketika kita memasukkan pengadaan alat uji itu ya hubungannya dengan dinas sosial ini tidak, ya mungkin dia lebih cocok kan sudah sampaikan itu di dinas perdagangan jadi nantinya melalui kita selaku ketua TAPD nanti apa namanya mungkin dapat yang perdagangan. Baik warganet sekalian, kita sedikit lagi menjelang Jumatan ini mungkin terakhir ini saya ingin dengar komentar Pak Wakapolres terkait bisa ada himbauan kepada masyarakat mungkin terkait dengan tupoksinya dan tugas-tugas kepolisian. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Pak atas terpilihnya Kapolri yang baru, ya, punya pemimpin yang baru. Mudah-mudahan ini pikiran tentang tilang tanpa harus ada polisi di jalan akan ikut berkolaborasi dengan Kominfo melalui tilangnya. Jadi kami persilakan jika ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Pemirsa, sehubungan dengan bantuan pangan non tunai, tentunya kami dari Tikor instansi terkait tentunya selalu melaksanakan rapat untuk dengan tujuan agar supaya seluruh KPM yang ada di Kabupaten Gorontalo ini bisa menerima sesuai dengan yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan nominal yang sudah ditentukan. Tentunya kami berupaya agar supaya masyarakat ini tidak ada keluhan sehubungan dengan bantuan yang akan diberikan. Terkait dengan hal tersebut tentunya kami sudah beberapa kali turun lapangan dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai. Kami memberikan solusi agar supaya ke depan jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Begitu juga kami selaku tim, saya selaku Ketua Satgas menghimbau kepada seluruh tim agar supaya pelaksanaan ini benar-benar sesuai dengan ketentuan. Jika ditemukan ada oknum-oknum yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan, tentunya akan berhadapan dengan pemeriksa, dalam hal ini penyidik Polres. Ini harapan kami. Ya syukurlah sampai saat sekarang ini untuk tim kami masih solid untuk melakukan kegiatan ini dalam hal pendistribusian. Untuk para warung tentunya diharapkan sesuai dengan peraturan umum yang ada di kementerian, mari kita ikuti itu. Dan apabila ada masalah di lapangan, mohon agar supaya kita koordinasikan untuk mencari solusi kira-kira apa yang menjadi masalah di lapangan. Kemudian kami juga selaku Satgas dan selaku anggota kepolisian tentunya sangat mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila ada temuan-temuan di lapangan terkait dengan bantuan, tolong dikoordinasikan dengan kami selaku tim, dan kami akan segera turun ke lapangan untuk membuktikan hal tersebut agar supaya tujuan dari bantuan ini bisa tercapai, ya, karena kami sangat mendukung kebijakan pemerintah ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kemudian terima kasih atas dukungannya tadi, atas doanya.
buat pimpinan kami. Kemarin sudah dilantik Pak Kapolri baru. Diharapkan kepada masyarakat agar supaya bisa menjaga situasi Kamtibmas di wilayah kita. Dan untuk SIM yang disampaikan tadi, tilang itu kami masih kaji apakah bisa kita laksanakan, kita berkoordinasi dengan Kominfo. Kemarin saat rapat saya juga menyarankan hal itu, koordinasi dengan Kominfo, artinya sini bisa kita memasang titik-titik CCTV untuk pemantauan ini. Kemarin saya sudah sarankan untuk bekerja sama agar supaya kita ada satu titik untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan ini, agar supaya bisa membantu mengurangi interaksi antara polisi lalu lintas dengan masyarakat. Kalau ini kita Kabupaten Gorontalo mungkin bisa melaksanakan ini, merupakan suatu apresiasi kita untuk Provinsi Gorontalo. Ya. Saya kira demikian harapan kami. Terima kasih. Jadi perlu dipertegas kepada para warganet sekalian, bukan berarti tidak ada tilang di jalan. Tilangnya sudah melalui kamera CCTV. Terakhir, Pak Rafiq, ada yang mau disampaikan juga terkait juga dengan tupoksinya dan harapan pada masyarakat serta para penerima manfaat dan warung. Baik, terima kasih. Terkait dengan kegiatan penyaluran bantuan ini, kami menyampaikan kepada warganet, lebih khususnya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, kalau sekiranya ada informasi-informasi yang terkait dengan pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan ini yang tidak sesuai, mungkin bisa juga memberikan informasi kepada kami, karena memang keterbatasan Tikor juga ini tidak sampai ke seluruh tempat penyaluran, sehingga kami butuh informasi dari masyarakat untuk memberikan sedikit gambaran terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Terkait dengan fungsi kami kejaksaan, pada prinsipnya kami Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo saat ini di 2021 tetap bersinergi dengan semua pihak. Namun demikian, terkait dengan fungsi pokok kami juga penyidikan, sehingganya kalau ada dari masyarakat yang memberikan informasi adanya hal-hal yang tidak atau berkaitan dengan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, mungkin bisa memberikan informasi kepada kami. Kami juga fungsi yang lain adalah penuntutan. Sampai dengan hari ini berkas perkara tindak pidana umum itu terlampau banyak, Pak. Jadi mungkin berharap kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas. Jangan sampai nanti aktivitas ini yang tidak bermanfaat menyebabkan adanya hal-hal yang mengakibatkan perbuatan pidana. Mungkin barangkali contoh-contohnya kita nongkrong-nongkrong dengan adanya minuman keras, barangkali dari situ akan timbul lagi tindak pidana umum. Sehingganya ini kita berharap untuk dihilangkan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Kadis. Baik, warganet sekalian, kita sudah di ujung dialog. Perlu disampaikan bahwa terkait polemik bantuan pangan non tunai di Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, adalah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk dengan pemilihan supplier yang tidak dilakukan monopoli sama sekali. Dan itu adalah hasil dari berbagai masukan, baik dari anggota Tikor maupun dari tim pengawasan yang ada dalam pemerintahan, termasuk legislatif, dan juga beberapa pendapat publik, dan itu direspon bersama dengan hari ini melakukan perubahan terhadap pemilihan supplier tersebut menjadi dari tadinya 2 menjadi 8, dan yang kemudian juga tidak mewajibkan secara keseluruhan bagi warung dalam memilih atau membelanja di supplier, tapi juga bisa menggunakan uangnya untuk belanja di tempat yang lain jika punya kemampuan finansial. Dan dari segi pengawasan juga, alhamdulillah hari ini teman-teman dari kepolisian, ada Polres dan juga dari kejaksaan, ada Pak Rafiq, ikut mendampingi dan melakukan masukan perbaikan terhadap hal-hal yang tidak bersesuaian dengan regulasi yang ada. Semuanya kita lakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat di Kabupaten Gorontalo. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya para narasumber sekalian, Pak Kadis Sosial, Pak Dr. Senui, Pak Wakapolres, Pak Pit, terima kasih, Ibu Sekda juga, Ibu Hadijah Taib, dan Pak Rafiq Tumolungo.
Terima kasih atas kehadirannya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam live streaming yang dengan tema dan hal yang lainnya, dan itu kita lakukan dalam rangka untuk memberi penjelasan terhadap semua masyarakat agar bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya, dan jangan lupa untuk tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta tidak berkerumun. Terima kasih.